Selamat berjumpa pada mata pelajaran Administrasi Transaksi untuk kelas 11 Bisnis Daring dan Pemasaran. Kompetensi dasar 34, menganalisis dokumen transaksi pembelian, dan kompetensi dasar 44, membuat administrasi transaksi pembelian. Video pembelajaran ini berisi materi dokumen administrasi transaksi pembelian, yang meliputi transaksi pembelian barang dagang, tata cara pengisian formulir dan administrasi transaksi pembelian. Jenis-jenis transaksi terkait pembelian adalah pembelian tunai, pembelian kredit, pembelian dengan konsinyasi, retur pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, pajak masukan dan utang dagang. Pembelian adalah kegiatan untuk memperoleh produk barang atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Pembelian tunai adalah pembelian yang dibayar pada saat penyerahan barang. Bukti transaksi eksternal untuk pembelian tunai adalah kwitansi atau nota kontan. Sedangkan bukti transaksi internal berupa bukti kas keluar. Pembelian kredit adalah pembelian dengan waktu pelunasan sesuai kesepakatan syarat pembayaran. Bukti transaksi untuk pembelian kredit adalah berupa faktur. Pembelian dengan konsinyasi adalah pembelian yang pembayarannya dilakukan setelah barang tersebut berhasil dijual kembali kepada pihak lain. Retur pembelian merupakan pengembalian barang karena adanya ketidaksesuaian barang yang dibeli, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, atau adanya kerusakan saat dalam proses pengiriman. Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli apabila melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Biaya angkut pembelian adalah biaya transportasi atau pengiriman barang yang dibeli, yang dibayarkan agar barang sampai ke gudang pembeli. Pajak masukan adalah pajak yang harus dibayar oleh pembeli ketika melakukan pembelian barang kena pajak. Utang dagang merupakan kewajiban yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Dalam mengisi formulir transaksi pembelian, ada beberapa hal penting yang harus dipahami dengan baik dan benar, yaitu syarat penyerahan barang, syarat pembayaran, dan potongan harga. Dalam transaksi jual-beli, terdapat dua syarat penyerahan barang, yaitu free on-board shipping point dan free on-board destination point. Pada syarat penyerahan barang free on-board shipping point, penjual bertanggung jawab atas barang yang dijualnya hanya sampai gudang penjual. Pada syarat penyerahan barang free on board destination point, penjual menanggung seluruh biaya angkut serta risiko terhadap barang selama perjalanan dari gudang penjual sampai ke gudang pembeli. Syarat pembayaran dan potongan harga merupakan dua hal yang berkaitan erat. Syarat pembayaran merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai potongan tunai, jangka waktu pelunasan, dan besarnya potongan yang diberikan. Syarat pembayaran hanya berlaku untuk transaksi pembelian atau penjualan barang secara kredit. Syarat pembayaran dan potongan harga yang umumnya berlaku di masyarakat adalah 2/10 N/30, 2/10 N/30 receipt of goods, 3/5 1/10 N/30, dan N/30 end of months. Arti dari 2/10 N/30
adalah pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dihitung dari harga faktur apabila membayar dalam waktu 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Apabila di dalam faktur tertulis syarat pembayaran dan potongan harga 2/10 N/30 receipt of goods, artinya adalah pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 2% dihitung dari harga faktur apabila membayar dalam waktu 10 hari dari tanggal penerimaan barang. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari dari tanggal penerimaan barang. 3/5 1/10 N/30 adalah syarat pembayaran yang memberikan 2 potongan harga. Potongan pertama sebesar 3% yang akan diberikan jika pembayaran dilakukan dalam 5 hari dari tanggal penerimaan barang. Potongan kedua sebesar 1% jika pembayaran dilakukan pada hari ke-6 sampai hari ke-10 dari tanggal penerimaan barang. N/30 end of month adalah syarat pembayaran yang tidak memberikan potongan harga dan hanya memberikan batasan pelunasan pembayaran pada akhir bulan transaksi. Rabat merupakan potongan yang diberikan kepada pembeli karena membeli barang melebihi jumlah tertentu. Administrasi transaksi pembelian meliputi surat permintaan dari bagian gudang atau bagian penjualan, surat permintaan penawaran, surat order pembelian, bukti penerimaan barang dan bukti pengeluaran kas. Surat permintaan dari bagian gudang atau bagian penjualan. Surat ini dibuat atau diisi oleh bagian gudang, bagian penjualan atau bagian lainnya yang memerlukan barang. Berisi hal-hal sebagai berikut: nama barang, jenis atau tipe barang, kuantitas dan kualitas barang, waktu penerimaan barang, dan nama pihak yang membuat surat permintaan barang. Surat permintaan penawaran dibuat apabila barang yang diminta belum memiliki langganan pemasok, sehingga perlu diajukan penawaran kepada beberapa pemasok. Surat permintaan penawaran ini berisi hal-hal sebagai berikut: nama, jenis, tipe, kualitas dan kuantitas barang yang diminta, batas waktu tanggal penerimaan barang yang diminta, permintaan informasi mengenai syarat pembayaran dan penyerahan barang. Surat order pembelian dibuat oleh bagian pembelian yang ditujukan kepada pemasok, yang berisi pesanan sejumlah barang yang diminta bagian gudang, bagian penjualan atau bagian lainnya. Berisi keterangan mengenai hal-hal sebagai berikut: nama dan alamat pemasok, nama, jenis, tipe, kualitas dan kuantitas barang yang diminta, batas waktu penerimaan barang yang dipesan, serta syarat pembayaran dan penyerahan barang. Bukti penerimaan barang adalah dokumen yang harus ditandatangani oleh penerima barang setelah barang sampai ke alamat pembeli, sebagai bukti bahwa barang sudah sampai ke alamat pembeli dan barang dalam keadaan baik, serta jumlah dan kualitasnya sesuai dengan permintaan pembeli. Bukti pengeluaran kas dibuat oleh bagian utang untuk membayar transaksi pembelian barang secara kredit yang sudah jatuh tempo. Demikian video pembelajaran untuk kompetensi dasar 3-4, menganalisis dokumen transaksi pembelian, dan kompetensi dasar 4-4, membuat administrasi transaksi pembelian. Sekian dan terima kasih.